Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bincang-bincang kita tentang bersyukur. Dan persoalan bersyukur ini kita mungkin masih perlu banyak mempelajarinya atau memahaminya dengan seksama, karena selama ini kita itu dalam bersyukur mungkin masih sangat kurang sekali, karena nikmat Allah itu yang sangat banyak. Dan itu bukan hanya setiap tahun, bukan hanya setiap bulan, bukan hanya setiap hari, bahkan setiap saat. Sedangkan kita itu kalau menyinggung syukur atau istilah umum itu syukuran, kadang-kadang hanya 1 tahun sekali, atau ada momen atau saat-saat hanya tertentu saja, sehingga sangat jarang sekali dibandingkan dengan nikmat Allah yang begitu banyak. Artinya kita sangat kurang bersyukur atau kurang berterima kasih. Padahal Allah menyuruh kita itu harus mensyukuri nikmat. Insya Allah seperti itu. Dan untuk ini kita mencoba menguraikan, memberikan beberapa contoh-contoh tentang bersyukur yang mungkin selama ini kita lupakan atau tidak kita sadari, agar kita tahu mana saja nikmat-nikmat Allah yang seharusnya kita syukuri, yang selama ini kita tidak terpikirkan. Umpamanya yang pertama, syukur tentang hidup kita itu sendiri. Kita diberi oleh Allah hidup di dunia itu sebenarnya suatu nikmat dari Allah. Maka untuk itu ya kita harus berusaha untuk mensyukurinya. Sedangkan nikmat Allah tentang hidup ini kan juga bukan hanya setahun, 2 tahun. Setiap saat kita diberi oleh Allah nikmat hidup, sehingga kita usahakan semampu kita untuk mensyukurinya ketika kita ingat bahwa kita diberi oleh Allah kesempatan hidup. Karena yang sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah hidup itu, seandainya mereka itu diberi kesempatan, boleh jadi mereka ingin semuanya berebutan untuk ingin hidup kembali agar bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya. Nah, artinya kita yang masih diberi kesempatan itu ya kita syukuri, setiap kita ingat bahwa ini nikmat Allah. Paling tidak setelah bangun tidur kita masih bisa bernapas, bekerja, berbuat, kita syukuri. Itu artinya
paling tidak setiap hari bersyukur tentang hidup ini yang Allah karuniakan kepada kita. Itu satu, ya kan. Kemudian bersyukur kalau kita itu setiap harinya itu matahari yang bersinar menyinari bumi ini sehingga terang, sehingga kita itu bisa beraktivitas dengan baik karena jelas terlihat. Nah itu ya kita syukuri Allah memberi kita matahari yang fungsinya juga untuk menerangi, juga bisa untuk menjadikan tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik, yang tumbuhan itu tumbuh dengan baik menghasilkan makanan yang kita makan. Itu kan sebuah nikmat yang luar biasa yang harus kita juga syukuri ketika kita ingat atau zikrullah, ingat kepada Allah tentang salah satunya nikmat itu. Kemudian juga masih kaitannya matahari dengan terangnya pagi sampai sore itu bukan hanya kita yang bisa beraktivitas, tetapi orang-orang di sekitar kita. Coba kalau yang beraktivitas itu hanya kita sendirian di dunia ini, kan apa gunanya? Kita mau apa? Kita mau ke pasar nggak ada orang, mau ke sekolahan nggak ada orang, mau ngomong nggak ada orang lain umpamanya, karena mataharinya tidak muncul sehingga gelap, sehingga seakan-akan malam, orang tidur semua, iya kan? Jadi itu ya nikmat juga yang harus juga kita syukuri. Dan kemudian lagi dicoba kita kembangkan syukurnya tadi umpamanya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, umpamanya tetangga. Cobalah kalau kita tidak punya tetangga, itu rasanya gimana? Artinya kita diberi tetangga atas izin Allah, itu juga sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Dan rasa syukur itu ya kita dengan tetangga itu ya harus baik, ya kan. Jangan sampai ada kita itu berselisih dengan tetangga atau bertengkar atau bermusuhan. Jangan sampai terjadi karena itu nikmat Allah. Makanya kita itu harus baik dengan siapapun, karena siapapun itu salah satunya tetangga itu nikmat. Kalau kita memahaminya itu nikmat Allah, ya kita syukuri, alhamdulillah. Juga kita perlakukan dengan baik nikmat itu. Jangan kita musuhi atau kita benci umpamanya seperti itu. Sehingga itu juga salah satu ciri bagi siapapun kalau dia tidak suka kepada seseorang, entah itu tangga, entah siapapun, itu bahwa dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Padahal kalau kita tidak bersyukur, diancam oleh Allah, inna adzabi lasadid, bahwa tunggu saja azabku sangat pedih. Artinya itu sebuah dosa yang nantinya akan menjadi sebuah hukuman yang entah itu di dunia, tapi yang pasti di akhirat kalau dosa kesalahan itu tidak dimohonkan ampun ketika di dunia. Jadi tidak mudah yang kita pahami tentang syukur itu hanya 1 atau 2 setiap tahunnya umpamanya seperti itu, sehingga kita itu kalau sudah mungkin mengadakan kenduri, nah itu dia syukuran, dia rajin bersyukur, sering ada makan-makan, mengundang tetangga, padahal itu hanya sebagian
kecil saja dari nikmat-nikmat Allah yang lain yang banyak yang harus kita syukuri. Kemudian juga keluarga, entah itu orang tua, entah itu istri, suami, ataupun anak. Itu satu persatu juga nikmat-nikmat Allah yang harus kita syukuri. Di samping ucapan alhamdulillah, kita diberi oleh Allah orang tua, suami atau istri atau anak dan lain-lain sebagainya, juga harus diwujudkan rasa syukur itu. Salah satunya, jangan nikmat Allah itu kita benci, kita marahi, kita kesal, atau kita omeli. Umpamanya tadi anak, kita itu kan tahu anak itu juga nikmat dari Allah. Jadi kalau anak itu punya kekurangan, seperti kurang pandai, atau mungkin kurang nurut umpamanya dengan orang tua, ya jangan dimarahi, tapi kita ya nasihati, kita bimbing dengan baik, karena itu nikmat dari Allah, amanah dari Allah. Karena itu juga ujian, apakah kita sabar atau tidak. Jadi yang diinginkan oleh Allah adalah sabarnya itu untuk membimbing anaknya jadi anak yang baik, dan kita juga bagaimana caranya jadi orang tua yang baik. Jadi seperti itu. Kalau kita itu marah, jengkel, apalagi sampai mengatakan kata-kata yang sangat tidak baik, ya artinya kita tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Dan kalau kita tidak mensyukuri, nah kalau Allah mengambil amanah atau titipan nikmat itu, kita kan yang menyesal sendiri, kan seperti itu. Artinya kalau kita itu marah, jengkel, itu ciri tanda kita itu tidak bersyukur atas nikmat yang wujudnya anak. Kemudian juga istri atau suami juga seperti itu, harus disyukuri karena kita dulu menginginkannya, mencintainya, mengharapkan sebagai teman hidup, membuat sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah mengizinkan. Dan izin Allah itu harusnya ya kita terima sehingga nantinya bisa menjadi ridho Allah, kan seperti itu. Tapi kalau di dalam rumah tangga kita sering ribut ataupun saling menyalahkan sehingga ada kejengkelan, kemarahan, itu juga sama. Berarti kita itu tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena di sekitar kita ada yang menginginkan jodoh belum dapat, sehingga berikhtiar, berusaha, kadang belum. Kita sudah diberi, ya kita syukuri atas nikmat Allah itu. Dan juga orang tua kita itu lahir ya atas izin Allah lewat orang tua kita, ya kita syukuri karena orang tua kita juga telah mengasuh kita dari kandungan, kemudian lahir, kemudian kita diasuh dari kecil, disusui, dimandikan, dibiayai sekolah dan lain sebagainya. Itu sebuah nikmat yang sangat besar. Jadi jangan sampai kita itu setelah orang tua kita sudah tua, sudah uzur, kita kesal, kita jengkel, kita itu tidak ikhlas ngurusi, seakan-akan ini menjadi beban umpamanya. Itu ya sungguh sangat disayangkan. Artinya kita tidak tahu rasa bersyukur
kepada orang tua kita ataupun kepada Allah, kan seperti itu. Nah, itu harus kita rubah sikap kita kalau selama ini kita itu ada rasa seperti itu. Bukankah kita nanti juga tua yang nantinya juga menjadi beban anak ketika punya anak. Nah, kalau kita itu dulunya dengan orang tua seperti itu, bagaimana kita nantinya kalau diperlakukan anak seperti itu? Dan itulah yang harus kita sadari dalam keseharian kita. Berbuatlah baik kepada semuanya, yaitu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Dan belum lagi nanti kita bersyukur masalah ibadah. Karena ibadah itu kalau kita bisa melakukannya dengan baik, itu kan akan menjadi amal soleh yang nantinya akan dipetik hasilnya di akhirat insya Allah. Nah, itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Pokoknya kita bisa sholat, alhamdulillah. Saya bisa mengerjakan sholat. Bisa puasa, ya alhamdulillah. Saya bisa puasa. Dan bisa yang lainnya, sedekah juga begitu. Bahkan nantinya juga kita itu ketika ada orang yang mungkin tidak suka kepada kita, mungkin mencaci, membenci, memfitnah, memarahi, dan lain sebagainya, itu memang tidak enak kita itu diperlakukan seperti itu. Tapi kalau Allah itu memerintahkan di dalam Al-Quran itu, kita itu disuruh sabar menghadapi orang-orang yang seperti itu. Suruh sabar. Dan kalau kita bisa sabar, itu kan artinya kita menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah. Sehingga kita mendapat amal soleh yang harus kita syukuri. Sehingga secara nggak langsung, ya kita itu ya berbuat kebaikan yang alhamdulillah sehingga kita itu ya tidak marah, tidak jengkel ketika ada orang yang seperti itu. Kita senyum karena alhamdulillah ini sebuah amal soleh kalau saya sabar. Termasuk mungkin ada istilahnya apa itu orang yang ghibah menceritakan kejelekan-kejelekan kita atau memfitnah. Itu kan tidak enak juga sebenarnya rasanya. Tapi kalau menurut hadis ada diceritakan bahwa orang yang ghibah atau ngomongin kejelekan kita itu nanti pahala dia pindah ke kita. Ya kan, pahalanya dan dosa kita pindah ke dia. Jadi apa ruginya? Sehingga ternyata dengan sabar tidak membalas keburukan itu dapat amal soleh. Dari perbuatan kita juga dapat amal dari orang yang berbuat tidak baik dengan kita tadi kan gitu. Ketika amal solehnya dia habis, dosa kita kalau kita ada pindah ke sana. Jadi sebuah kebaikan atau beberapa kebaikan yang kita dapatkan dan itu sebuah nikmat yang harus ya kita syukuri juga karena nikmat Allah. Sehingga kita itu ya kalau paham pemahamannya seperti itu ya kita tersenyum alhamdulillah ya kan, kita terima dengan lapang dada, dengan senang. Bahkan kita itu diperintahkan lagi oleh Allah suruh memaafkan, mendoakan. Itu ringan, tidak ada berat, tidak sampai umpamanya ada orang yang mendengar kalimat ya maafkan saja, doakan. Kemudian orang itu karena tidak taunya enak nian didoakan, kita yang rugi, kita yang sakit hati, umpamanya dia malah didoakan, nggak sudi, nggak mau umpamanya. Ya jangan seperti itu. Itu karena
tidak tahu saja. Kalau tahu insya Allah kita senyum, senang, doakan saja, maafkan saja. Karena juga kalau dikaitkan ayat Allah yang lain yang bunyinya in ahsantum li ampusikum, yang artinya ya kalau kamu berbuat baik itu sebenarnya kebaikan itu ya untuk kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Artinya apa? Kita berbuat baik, mendoakan, memaafkan, itu kan baik. Nanti pahala kebaikan itu ke kita. Persoalan yang didoakan itu nanti oleh Allah dikabulkan, berubah, dia menjadi baik atau tidak, itu urusan yang lain. Ya, yang penting kita sudah menjalankan perintah Allah, disuruh memaafkan dan mendoakan. Artinya apa? Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu kalau kita pahami berlipat, berlipat, berlipat. Dengan kita melakukan sebuah kebaikan, ada nikmat yang Allah berikan. Setelah itu kita lakukan lagi dengan benar, nikmat lagi muncul lagi. Alangkah banyaknya setiap hari kita itu seharusnya mensyukuri nikmat Allah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu ya kita itu santai, senyum, bahagia, tidak ada istilahnya sedikit-sedikit merutuk, menggerutu, mengomel, ngatai orang, pokoknya tidak. Karena semua yang kita lihat itu ternyata nikmat Allah. Melihat ada orang, umpamanya orang miskin atau pengemis datang minta, itu kalau kita paham itu nikmat Allah. Karena dengan dia datang minta, kesempatan kita memberikan sedekah, entah itu 1.000, 5.000 umpamanya, itu sebuah nikmat kalau kita lakukan dengan ikhlas, karena itu akan menjadi pahala kebaikan yang kita harus syukuri. Bukan hanya orang yang minta saja terima kasih telah ditolong namanya, kita juga bersyukur, alhamdulillah aku telah bisa berbuat baik atas izin Allah, ini sebuah nikmat. Kan seperti itu. Jangan sedikit-sedikit melihat orang seperti itu, malas itu, ngemis saja kerjaannya umpamanya. Ini kalau dikasih besok datang lagi, minta lagi umpamanya. Ya jangan seperti itu. Kita senyum saja itu, Allah akan memberikan nikmat. Jadi persoalan yang silih berganti datang kepada kita, entah itu yang kelihatan enak, entah yang tidak enak kayaknya, semuanya itu kalau kita pahami, insya Allah itu nikmat Allah yang banyak, yang tiada terkira. Insya Allah seperti itu. Dan itulah kalau Islam itu dipahami dengan insya Allah dengan baik, dengan benar, indah sekali. Orang itu kok nggak jengkel, orang itu kok nggak marah, orang itu kok nggak emosi, orang itu kok kalau diperlakukan yang tidak baik, dizolimi atau dibully atau apa, dia kok santai saja, tidak masalah. Karena apa? Karena dia melihat apa yang terjadi, yang didapati, yang orang lain begini, begitu ke dia, semuanya yang dia lihat adalah nikmat, asal kita bisa mengolahnya, kan seperti itu. Sehingga istilahnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita melihat sesuatu, bagaimana caranya ini bisa menjadi manfaat, istilahnya bisa menjadi uang. Jadi kita juga demikian, kalau kaitannya untuk akhirat itu, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita terpikirkan, atau yang kita rasakan dalam hati, bagaimana semuanya itu nantinya akan menjadi sebuah nikmat yang kemudian disyukuri semuanya. Kan indah sekali. Makanya kalau kita mungkin ya melakukan atau pernah maksudnya, atau orang-orang di sekitar kita yang kalau ada masalah
komennya mungkin tidak nyaman. Kok ini begini, kok ini begitu, tidak bisa menerima dengan lapang dada atau tidak bisa menerima dengan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah ilmu yang membawa manfaat bagi kita. Sehingga kalau kita tahu, wah ini sangat baik sekali kalau kita bisa melakukannya dengan baik, insya Allah seperti itu. Dari hal yang besar ataupun hal yang mungkin kelihatan sepele, insya Allah seperti itu. Ya sepele umpamanya kalau hadis itu tentang menyingkirkan duri yang ada di jalan biar tidak mengenai orang, kan begitu. Umpama contoh itu kita singkirkan, kita ingat, oh ini sebuah kebaikan, sebuah ibadah kalau saya lakukan ikhlas lillahi ta'ala, ini akan menjadi pahala. Terus alhamdulillah saya bisa melakukannya, kan seperti itu. Padahal perbuatan baik di sekitar kita itu bukan hanya duri, ya macam-macam. Ada yang nampak dan ada yang tidak. Yang tidak nampak itu ya umpamanya berpikir kita baik sangka saja. Orang yang begini begitu kita baik sangka. Oh dia mungkin belum tahu bahwa yang dilakukan itu kalau dia buat berburu itu sebenarnya bukan mengenai orang, akan mengenai dia sendiri. Karena perbuatan itu kalau baik ya kembali ke orangnya, kalau buruk ya kembali ke orangnya, kan seperti. Sehingga kita ya senyum saja, baik saja, kan seperti itu. Nikmat Allah yang luar biasa. Maka dengan seperti itu mari kita belajar. Saya juga belajar perbanyak zikrullah, ingat kepada Allah seperti perintah Allah, banyak-banyak berzikir yang lebih mungkin kualitasnya mungkin lebih baik. Yang tayangan yang sebelumnya saya sampaikan zikrullah dengan pamannya salah satu zikir itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus, itu baik. Tapi dengan yang saya sampaikan ini dikenakan dengan persoalan yang langsung, ialah kita dapat nikmat ini alhamdulillah, dapat nikmat itu alhamdulillah, itu boleh jadi lebih berkualitas karena sesuai alhamdulillahnya itu pas dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena kita bisa melakukan semua kebaikan itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena atas izin Allah, karena kebaikan Allah. Sehingga kita perlu bersyukur itu berlipat-lipat. Bahkan ada yang menyampaikan kita bersyukur itu juga nikmat, karena selama ini kita tidak bisa mensyukuri, ya kita syukuri alhamdulillah, kita bisa bersyukur umpamanya, kan ini bisa berlipat seperti itu. Disitulah yang harus kita ketahui, sehingga kita mulai latihan apa-apa kita syukuri, sehingga tidak terpaku syukur harus nunggu setahun atau sebulan, atau kita mungkin berburuk sangka kepada tetangga, itu kok tidak pernah syukuran, itu gimana itu orang Islam kok tidak pernah bersyukur. Nah itu mungkin karena cara memahami tentang syukur itu masih terlalu sempit. Nah kalau kita itu setiap syukuran itu diartikan harus kenduri, makan-makan berapa kali gitu, paling enggak umpamanya setiap hari harus kenduri, waduh ya seperti apa kita, kan gitu. Alangkah hebohnya, repotnya, apalagi kalau semua orang mengadakan kenduri, terus siapa yang mau datang, kan begitu. Jadi dengan seperti itu kita pahami ternyata Islam itu ya mudah, ya sederhana, kan begitu. Tidak terlalu merepotkan, dan semuanya itu nanti kebaikan-kebaikan yang kita syukuri itu Allah akan menambah, insya Allah seperti itu. Nah apa yang saya sampaikan ini
ya mudah-mudahan bisa menggugah pikiran hati kita. Oh iya, selama ini saya bersyukurnya masih sangat kurang, atau bersyukurnya hanya sekedar alhamdulillah begitu saja. Ternyata ya bukan hanya alhamdulillah saja, tapi nikmat Allah itu ya digunakan dengan sebaik-baiknya. Fungsinya apa dan tujuannya apa, termasuk nanti kalau boleh ada tayangan lanjutannya, bersyukur kita itu diberi hidayah, diberi Al-Quran, itu kan isinya hidayah petunjuk. Jadi kalau cuma didiamkan saja atau cuma dibaca Arabnya, nggak ngerti isinya, nggak dilakukan, diamalkan, itu juga mungkin salah satu hal kaitannya syukur tadi. Jadi tidak disyukuri, karena itu nikmat. Kalau dijalankan itu kita menjadi amal soleh itu yang mengantarkan kita ke surga. Kalau nggak dilakukan berarti kita tidak mensyukurinya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam saya menyampaikan kalimat atau artikulasi atau cara menyampaikan ada yang mungkin agak kurang pas, agak kepleset, ya saya mohon maaf. Dan kepada Allah ya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.